Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Mokiromarita dengan NIM 203430003 dan akan mulai mempresentasikan UAS untuk mata kuliah kriptografi yang bertemakan blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang berkembang untuk mendukung sistem penyimpanan data secara digital, di mana teknologi ini terhubung dengan kriptografi. Penggunaan blockchain sangat berhubungan dengan Bitcoin serta cryptocurrency. Berdasarkan dari susunan kata penamaannya, istilah ini berasal dari dua kata utama, yaitu block dan chain. Arti masing-masingnya yaitu block kelompok, sedangkan chain berarti rantai. Kedua kata tersebut mengindikasikan bahwa pada cara kerja sistem blockchain menggunakan research pada komputer guna membuat blok yang saling membentuk hubungan atau chain untuk aktivitas-aktivitas transaksi. Transaksi di sini salah satunya yaitu untuk jual beli. Secara lebih detailnya, blok yang ada pada teknologi ini memiliki sebuah komponen bernama hash yang berada sebagai langkah pengamanan. Hash inilah yang merupakan set karakter atau kode terenkripsi yang menyusun informasi-informasi pada blok sistem. Misalnya saja seperti ini. Ada blok bernama Indonesia yang mempunyai informasi seputar beberapa kota. Kota-kota tersebut akan tersusun dengan karakter atau kode unik yang mewakilinya. Nantinya setiap blok akan berturut-turut berisikan hash yang utama. Kemudian saat ada blok baru, maka hash atau karakter yang ada akan berubah. Tapi ada karakter utama yang akan tetap. Dalam blockchain, keseluruhan dari data dan programnya akan teraplikasi ke semua jaringan yang ada, sehingga suatu jaringan akan terhubung dengan jaringan lain dan berjalan secara bersama-sama. Dengan begitu, bila salah satu jaringan komputer atau perangkat mati, maka perangkat lain yang terhubung akan ikut terganggu. Blockchain bisa dikatakan sebagai komputer berskala besar atau global yang membentuk jaringan antar banyak komputer. Cara kerja blockchain. Yang pertama, prinsip umum. Prinsipnya yaitu sebuah blok yang akan menyimpan data baru yang ada. Ada dua jenis sistem penyimpanan dari teknologi yang satu ini, yaitu blok dan transaksi. Nantinya, blok-blok yang ada akan mendapatkan isi hash kriptografi hingga membentuk sebuah jaringan. Hash kriptografi yang ada di dalam sistem blok tersebut akan berguna untuk melakukan pengambilan data dari blok asalnya. Data itu lalu akan diubah menjadi sebuah string atau deret simbol. String berguna sebagai penanda atau alarm yang bisa mendeteksi adanya temuan potensi. Adanya sebuah potensi sabotase dari pihak luar. Pada dasarnya, teknologi dari blockchain ini memiliki sifat yang terdesentralisasi, sehingga tidak ada pihak manapun yang memiliki kendali penuh darinya. Teknologi ini akan terpecah ke beberapa komputer yang telah terinstall perangkat lunak khusus untuk menanganinya. 2. Detail cara kerja. Seperti ini contoh ilustrasi cara kerjanya. Semisalnya, kamu merupakan seorang penjual yang mempunyai kantong dompet digital Bitcoin. Kemudian ada seorang pembeli yang berminat untuk melakukan transaksi jual beli suatu produk yang kamu miliki. Nanti harus ada alamat Bitcoin yang bisa digunakan oleh pembeli untuk melakukan transaksi pembayarannya. Pembeli akan mengirim sebuah saldo Bitcoin ke alamat yang telah kamu bagikan, lalu menggunakan password sebagai penanda bahwa transaksi telah kalian lakukan. Lalu permintaan transaksi akan terkirim ke penambang Bitcoin. Siapa penambang Bitcoin-nya? Mereka merupakan orang yang melakukan perhitungan untuk memverifikasi aktivitas transaksi Bitcoin. Adanya proses tersebut untuk memperoleh sebuah celah dalam blok baru dalam jaringan tersebut. Barulah kamu bisa mendapatkan sejumlah saldo tambahan Bitcoin hasil dari transaksi. Nantinya, para menambang akan menghitung jumlah hash baru berdasarkan dengan kombinasi karakter yang tercipta di blok setelahnya. Menurut Echo.com, setiap blok baru yang tercipta akan senilai dengan sejumlah tertentu Bitcoin untuk para penambang. Jika transaksi telah terverifikasi oleh penambang, maka akan ada sejumlah Bitcoin yang masuk ke dompet digitalmu. Proses ini sangat aman tanpa bisa orang lain bobol atau ikut campur. Seperti itulah cara kerja dari blockchain. Fungsi dari blockchain. Fungsi dari blockchain yaitu sebagai buku kas digital yang bisa orang banyak akses kapan saja dan saat keadaan apapun.
Kamu tidak harus mendapatkan persetujuan dari siapa saja. Dengan adanya teknologi keamanan terotomatisasi, meminimalisir adanya kecurangan pada setiap transaksi. Ini karena penggunaannya akan berbasis keamanan serta transparansi. Selain dalam keuangan, nantinya blockchain bisa memberikan sumbangsihnya dalam bidang-bidang lain. Pada tahun 2018, McKinsey pernah membuat sebuah bar table dari peluang adanya penggunaan blockchain pada banyak bidang. Contoh penggunaan blockchain antara lain seperti pada bidang media, telekomunikasi, medis properti, hingga agrikultur. Dalam dunia medis, blockchain berguna untuk menyimpan data pasien. Sedangkan untuk bidang politik teknologi, ini dimanfaatkan untuk voting digital. Di dunia kuliner, blockchain dapat menjadi pemantau kadar kesehatan dari sebuah makanan. 5 teknik dasar kriptografi. 1. Substitusi. Dalam kriptografi, sandi substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode penyandian substitusi telah dipakai dari zaman dulu hingga kini, dari klasik hingga modern. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati, dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan hypertext oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli dengan huruf lain sebagai huruf sandi yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. 2. Blocking. Sistem enkripsi ini terkadang membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Caranya, plain text ditulis secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur, dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Hypertext-nya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. 3. Permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya diacak. 4. Ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contohnya penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambahkan akhiran i. 5. Penampatan. Dengan mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan tersebut. Selanjutnya, digital signature. Apa itu digital signature? Dunia kriptografi menjanjikan sistem pengamanan digital masa depan. Berbagai alternatif sistem pengamanan kripto telah terbukti meningkatkan efektivitas kerja di berbagai bidang. Digital signature adalah sebuah istilah teknis dalam kriptografi. Apa itu digital signature? Digital signature adalah skema kode matematis yang digunakan untuk mengesahkan dokumen digital. Artinya, digital signature merupakan kode rumit yang digunakan untuk memastikan keaslian sebuah dokumen. Jadi, penekanan digital pada istilah digital signature bukan hanya konsep uang digital saja. Tanda tangan digital tidak sama dengan tanda tangan atau coretan tangan yang didigitalisasikan, tetapi merujuk pada tanda pengesahan berupa kode algoritma matematika. Sebagai sebuah ukuran keaslian dokumen, digital signature berfungsi sama dengan tanda tangan biasa maupun e-signature. Namun tentunya digital signature sebagai sebuah sistem kripto memiliki tingkat autentikasi verifikasi keamanan yang tinggi. Fungsi digital signature. Pertama, fungsi autentikasi. Fungsi autentikasi atau pengenalan memungkinkan penerima memastikan dokumen benar-benar dikirim oleh pengirim yang asli. Artinya, data identitas pengirim sesuai dengan data tersimpan pada sistem penerima. Hal ini tentu berimbas pada penentuan keaslian dokumen tersebut. 2. Fungsi integritas.
Ini berhubungan dengan sistem penjagaan data sebagaimana bentuk aslinya ketika dikirim. Digital signature memastikan bahwa data yang diterima sama persis dengan data yang dikirim tanpa perubahan tidak sah yang mungkin terjadi selama proses pengiriman. Hal tersebut mengamankan data dari kemungkinan praktik manipulasi data seperti penyisihan, pengubahan, penghapusan dari pihak luar atau dari pihak luar si pengirim dan si penerima. Fungsi non-repudiasi. Memanipulasi bukan tidak mungkin dilakukan oleh pihak luar. Digital signature memastikan bahwa data hanya dikirim oleh pengirim dan pasti dikirim oleh pengirim. Artinya, digital signature menutup peluang penyangkalan pengiriman data, maka sebagai pemilik digital signature, pengirim juga perlu super hati-hati dalam memutuskan mengirimkan data dengan tanda tangan digital. Karena sekali dokumen tersebut diterima, maka tidak ada kemungkinan untuk menyangkalnya. Fungsi hash adalah fungsi matematis yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik yang terkompresi. Maksudnya, bertujuan mengkompresi nilai numerik yang diinputkan. Inputan fungsi hash mempunyai panjang yang beragam, namun outputan nilai hash akan selalu mempunyai panjang yang tetap. Fungsi hash kriptografi memang dirancang untuk mencegah mengembalikan checksum yang sudah dihash kembali ke teks asli. Namun meskipun hampir tidak mungkin dibalik, itu bukan berarti nilai hash 100% dijamin aman. Kegunaan hash function antara lain yaitu sebagai menyimpan password, sebagai message integrity, sebagai message fingerprint. Macam-macam algoritma hash function yaitu ada MD4, MD5, MD5 SPASSOLVE, MD5 SOUTHSPAS, MD5 SPASSOLVE, MD5 PHP BB3, MD5 WordPress, SHA1 Secure Hash Algorithm, Secure Hash Algorithm 256, Secure Hash Algorithm 512, dan Base64. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.